Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur malam ini kami mendengar kesaksian yang luar biasa yang mengingatkan kami betapa Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Semua proses kehidupan sesakit apapun tujuannya hanya mengubah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Tetap semangat, tetap sukacita. Terima kasih Bu Sofia, kesaksian yang keren, yang luar biasa ya. Saudara tahu kesaksian yang luar biasa itu bukan hasil ya. Kalau kita misalnya dipulihkan, diperkaya, diperbesar, diperhebat, itu cuman urusan kesaksian seputar daging, tangkep ya. Tapi kalau kesaksian yang hari ini kita dengar, hidup yang berubah, nah ini yang kerennya luar biasa. Ini sudah bukan menyangkut daging lagi, tapi kehidupan roh. Nah Tuhan itu selalu punya target. Setiap kita itu, Tuhan itu nggak pernah bangga dengan hasil, tangkep ya. Karena urusannya mujizatnya kurang keren, cuman balik telapak tangan. Tapi yang Tuhan mau kalau setiap kita, misalnya kita bersaksi, hari ini proses hidup saya tambah parah, apinya tambah besar, tapi yang luar biasa hidup saya tetap bisa sabar. Nah ini, tetap bisa kuat, tetap bisa ngucap syukur, tetap bisa waras ya, tetap bisa punya semangat pengharapan walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Nah ini firman loh saudara yang dihidupi. Ini kesaksian yang membuat wah kerennya luar biasa ya. Nah kita hari ini belajar ya, karena kesaksian ini juga hari ini mengingatkan kita bagaimana yang kita kejar ikut Tuhan. Jangan banyak nuntut Tuhan, kapan masalahku berubah, kapan keuanganku berubah, kapan suamiku berubah, kapan Tuhan tokoku berubah jadi rame, kapan depositoku berubah angka digitnya Tuhan. Dari 6 jadi 7, jadi 8, jadi 9. Mungkin kita cuma seputar kapan berubah digit nolnya di belakang. Cuman seputar itu. Tapi sekali lagi yang Tuhan mau merubah kehidupan kita, Tuhan itu mau setiap kita ini kapan kitanya berubah. Nah ini yang paling luar biasa ya. Nah tadi juga sepanjang perjalanan karena macet ya, ternyata hari ini tuh hari libur panjang long weekend. Jadi tadi saya di tol, aduh Tuhan belah laut supaya ada mobil patwal lewat gitu ya. Sebentar lagi mobil patwal walaupun tidak panjang-panjang tapi ya lumayan lah, lumayan cukup ya mempercepat sedikit-sedikit gitu ya. Nah, sepanjang perjalanan tadi ada seorang ibu yang konseling dan ibu ini bilang gini, Bu, gimana ya Bu, boleh enggak Bu, kalau misalnya kan saya ini menikah dengan suami yang nggak bisa kerja, ya nggak mau kerja, maunya cuman di rumah, main game, makan, ya. Habis gitu Bu, sudah kongko-kongko sama tetangga dan sebagainya, Facebookan, chat-chatan sama teman. Bu, boleh enggak saya pisah? Boleh enggak saya hari ini berpisah dengan suami saya biar tahu rasa? Nah, jujur hari-hari ini saya cuma bilang gini sama ibu ini, Bu, kalau karena suami nggak bisa bertanggung jawab ya kepada ibu, tapi kenapa poinnya ibu hari ini melalaikan tanggung jawabnya sama Tuhan? Kok bisa Bu? Lah gimana kalau ibu mau pisah, ini kan tanggung jawab sama Tuhan kan sudah nggak jalan. Gara-gara suami nggak bertanggung jawab, ibu nggak bertanggung jawab sama Tuhan. Tangkep ya saudara, dengan pemikiran seperti ini kita akan selalu berpikir jangan sampai orang nggak bertanggung jawab sama kita, suami nggak bertanggung jawab, kita ini melalaikan tanggung jawab kita sama Tuhan. Nggak ada poinnya. Tuhan nggak salah. Saudara, hari ini kalau disakiti orang, disakiti suami, disakiti istri, disakiti teman, difitnah sama mertua, ipar dan sebagainya,
pastikan hari ini kita jangan menyakiti hatinya Tuhan. Dengan apa? Tanpa kita sadari, kita membalas orang yang menyakiti kita. Kita lagi menyakiti hatinya Tuhan. Orang lain nyakiti kita, kita balasnya kepada Tuhan. Nah, hari ini pastikan kita mau belajar bagaimana hari-hari ini banyak rumah tangga bukan jadi rumah tangga, saudara, tapi rumah duka. Gimana nggak jadi rumah duka? Tiap hari isinya cuman air mata. Ya, kalau kita bangun rumah tangga, tentunya kita bangun kerajaan rumah tangga itu bukan dengan setiap hari dengan yang namanya air mata, yang tiap hari urusannya kepingin cerai, kepingin pisah, kepingin membalas, kepingin tonjok, ya. Suami istri yang tadinya saling berkata, I love you, aku cinta padamu, tiap hari ketemunya bilang gini, I hate you. Nah, ini bingung, ya. Tadinya membangun rumah tangga dengan dasar cinta I love you, you love me. Nah, ini tiap hari ketemu I love you love me, love-lovean, ya. Tiap hari love-lovean, saudara. Tapi hari ini ketika sudah membangun rumah tangga, nggak ada love-lovean lagi, Bu Eli. Adanya I hate you too. Nah, ini bingung, saudara, ya. Bahkan saya dengar konseling beberapa ibu-ibu itu sudah saling gugat-gugatan di pengadilan, saling menuduh, saling buka aib dan sebagainya. Bahkan ada satu orang rumah tangganya saling memenjarakan istri, memenjarakan suami, suami memenjarakan istri. Nah, ini yang buat Tuhan itu benar-benar, mungkin Tuhan ini di surga pusing, saudara, pusing 7 keliling, ya. Dulu sudah dikasih tahu, jangan menikah. Ini ada sesuatu yang sifatnya sudah disingkapkan, tapi ngotot. Ya, enggak, ini pilihanku, pilihannya Tuhan. Sudah dikasih tahu orang tua, ini bukan pilihanmu. Bonek, nekat, karena apa? I love you, you love me. Ya, tapi setelah menikah, dalam jangka waktu yang sebentar, saudara sudah tidak bisa lagi mempertahankan yang namanya rumah tangga. Tiap hari rumah duka, Bu Eli. Kalau enggak saling caci maki, ya saling saling baku maki-maki, bertengkar dan sebagainya, menyakiti. Nah, ini yang kita harus perbaiki, saudara. Sekali lagi, ketika kita mau membangun rumah tangga, ya, saudara perlu ingatkan buat pasangan kita, buat anak-anak kita yang akan menikah. Ini yang perlu kita jelaskan. Ingat, mulai awal menikah, kita ini membangun rumah tangga, ya. Tentunya rumah tangga itu pasti targetnya bukan lagi cerai, bukan lagi pisah, bukan lagi rumah duka yang saling menyalahkan, saling memaki, saling tidak cocok dan sebagainya. Makanya hari ini yuk kita lihat bagaimana, saudara percaya rumah tangga ini nggak gampang. Tapi saya beberapa saat ini diingatkan Tuhan gini, kalau kita sebagai anak Tuhan, ya, Yesus mati buat saudara dan saya. Dia itu rela berkorban, mati, mengambil semua dosa saudara. Tangkep, ya, termasuk dosa berbohong, berzina, dosa yang hari ini marah, sakit hati. Dia rela berkorban, mati buat mengambil dosa saudara dan saya. Semua dosa, bentuk dosa. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau kita sebagai istri, suami dan istri yang bukan lagi dua, melainkan satu, saudara dan saya sebagai suami istri, saudara harus punya kerelaan juga untuk mengambil dosa pasangan kita. Kita namanya berkorban, pasti sakit, saudara. Nggak ada orang yang mau berkorban mengambil dosa suami, itu nggak sakit. Gimana nggak sakit? Ngampuni orang selingkuh, sakit. Ngampuni orang pasangan hidup kita yang selalu caci maki hidup kita, itu sakit. Tapi maukah hari ini kita mengambil semua dosa pasangan kita, apapun pengorbanannya, sekalipun itu sakit, bercucuran air mata, seperti
Seperti Yesus juga berkorban sampai memberikan nyawanya untuk mengambil setiap bentuk dosa saudara. Kita hari ini ngambil dosanya pasangan kita tidak sampai mati. Tapi Yesus membuktikan, menanggung semua dosa saudara, sakitnya itu sampai dia memberikan nyawanya. Kita cuma disuruh ngampuni, ya sudah ngampuni, mengasihi, melayani. Kita sudah tidak mau saudara. Hari ini yuk kita lihat, yuk kita baca bagaimana kita hari ini membangun rumah tangga, bukan rumah duka. Buka Efesus 5 ayat 22 dan 23 terlebih dahulu, kemudian 25. Ya, saudara percaya setiap kita ini jangan sampai loh hari-hari ini istri, suami yang pasangannya bukan ideal, limited edition. Saudara jangan pernah menuntut pisah atau cerai. Saya terlalu percaya Bu Sofi, saya hari ini bisa ada seperti ini karena saya berani bayar harga. Tangkep ya, saya ambil semua rasa sakit untuk mengambil semua dosa suami saya, untuk saya memberikan pengampunan apapun dosanya. Itu bukan berakhir sia-sia. Saya terlalu percaya Bu Sofi, saya dan Bu NN lainnya yang sudah bersaksi, yang sudah mengalami proses radikal. Ini lagi ngambil kesempatan emasnya Tuhan. Tangkep ya, Yesus mati buat pengorbanannya buat saudara dan saya. Itu dikaruniakan. Hari ini kita percaya bahwa apa yang saudara lakukan ya, hari ini pastikan Yesus itu bayar harganya mati saudara. Tapi itu kesempatan emas. Kalau misalnya Tuhan Yesus bilang gini, aku nggak mau berkorban buat manusia yang bukan siapa-siapa, buat apa aku mati? Buat apa aku buat mati buat manusia yang berdosa, yang tidak punya arti? Seringkali kita juga berkata gitu, buat apa aku ngampuni dosanya suami yang nggak punya uang, yang jahat, yang selingkuh, yang berjudi. Mungkin itu juga jadi alasan kita. Tapi waktu Yesus berani mengambil kesempatan, walaupun sakitnya luar biasa, kira-kira kesempatan emas nggak? Jelas. Karena di akhir proses kehidupan, bukannya sebagai orang yang bodoh, bukan kita mengampuni sebagai orang yang gagal. Yesus bukan sebagai manusia yang dihina selamanya, tapi Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Kira-kira hari ini kalau saudara berani ngambil dosanya suami, istri, dosa pasangan kita, kira-kira kita orang yang bodoh, orang yang kasihan deh lu enggak. Kita adalah orang-orang yang sedang mengambil kesempatan emasnya Tuhan. Saya terlalu percaya. Orang-orang yang berani membayar ngambil harga semua pasangan hidup kita, kita akan diberkati lebih, kita akan menikmati janji Tuhan lebih, kita akan melihat anak cucu kita juga akan diberkati lebih. Efesus 5 kita lihat, hai istri, lihat ya, tunduklah kepada suamimu seperti kepada siapa? Tuhan. Istri-istri hari ini berani ngambil dosa suami dengan tetap tunduk menghormati suami itu karena melakukannya untuk Tuhan. Tangkap ya, saudara tidak pernah sia-sia. Ini kesempatan emas, jangan sampai menuntut pisah, jangan sampai saudara menuntut cerai karena pasangan kita tidak ideal. Senyatanya nanti dikaruniakan berkat di atas segala berkat itu akan hilang. Saudara hari ini rela aja sesaat saudara tidak ada ruginya. Berikutnya 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi sekali lagi istri kalau hari ini berani untuk mengambil semua dosa suami, tetap menghormati tunduk, itu karena kita tahu kita seperti kepada Tuhan, jemaat kepada Tuhan. 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Sekali lagi suami-suami yang ada di Zoom ini, saudara juga harus mengasihi istri, apapun istri saudara. Mau bentuknya sudah berubah ya, mau hari ini cerewetnya luar biasa, mau hari ini istrimu punya kesalahan seperti apapun. Intinya Tuhan bilang gini, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat
dan menyerahkan dirinya. Kita semua hari ini yuk lihat 3 hal. Bagaimana rumah tangga bukan rumah duka. Efesus 5 ayat 22 dan 25. Yang pertama, kita hari ini sebagai suami istri cocok bukan cekcok. Sekali lagi ya. Ini perlu diterapkan. Kalau saudara punya anak yang mau menikah, saudara mulai kasih. Ingat loh ya, seperti Kristus kepada jemaat, jemaat dan kepada Kristus. Artinya di dalam kehidupan rumah tangga itu seperti satu komunitas kecil, ya, hubungan antara Kristus dan jemaat, jemaat dan Kristus. Komunitas yang paling kecil adalah keluarga. Di situ kita bangun cocok bukan cekcok. Yang kedua, rukun bukan berantem. Ya, saudara, bukan rumah duka yang kita bangun adalah rumah tangga di atas dasar kasihnya Kristus. Yang ketiga, saling mengasihi bukan saling menyakiti. Berapa banyak rumah tangga yang cekcok, berantem, saling menyakiti. Makanya rumah duka benar-benar. Saya ini sadar sejak waktu saya ngalami awal-awal proses. Waktu saya berani preman, ya, hari itu Pak Nyoto mau pergi, saya kunci kamar. Dan di situ dia marah, saya enggak takut. Saya bilang gini, mau marah, mau banting-banting, memangnya gua pikirin, saya kunci pokoknya kamar itu nggak bisa keluar, saudara. Saya kunci, saya sembunyiin kunci mobilnya. Sehingga semakin meledak-ledak, saudara tahu yang membuat saya sadar? Anak saya teriak-teriak dari luar. Dia bilang gini, Mami, Mami, let him go. Sudah Mami, biarin Papa pergi. Mami nggak usah bingung. Hari ini Mami tahu rumah tangga ini kayak neraka. Ya, nggak seperti dulu. Sudah, rumah tangga itu buat kami itu tinggal itu kayak neraka. Dari situ saya mulai sadar, Tuhan, saya tahu anak-anak sudah mulai rasa tidak nyaman. Karena sesaat mereka melihat rumah tangga yang dibangun, ya tiba-tiba sekarang bukan ngerasain rumah lagi, tapi yang dirasakan seperti neraka. Makanya kalau kita hidup hari ini dengan cekcok terus ya, Bu, saya enggak berantem, tapi cekcok. Nah ini ya, saudara percaya hari ini kalau kita mau bangun rumah tangga, ya pastikan suami istri yuk. Kalaupun suamimu nggak ideal, istrimu nggak ideal, kita yang ambil alih, kita yang pegang tiang, ya, kita yang pegang tongkat imam hari ini. Sebagai suami, sebagai istri, yuk kita berusaha bangun cocok aja tiap hari, merubah hidup kita. Yang situ mau ajak berantem, kita sebagai penetral. Jangan sampai yang tadinya I love you, sekarang saling menyakiti satu dengan yang lain. Makanya 3 hal yuk kita bahas. Bagaimana yang pertama, cocok bukan cekcok. Ya, saudara tahu cocok cekcok itu mulut. Makanya dosa mulut ini perlu direm, saudara, ya. Perlu punya pengendalian diri dalam urusan perkataan. Gara-gara perkataan bisa cerai loh. Gara-gara perkataan aja saya dulu suka menggemakan bagaimana ketika saya berkata dikit-dikit cerai. Ya, saya suka menghakimi suami saya dari buah-buah perkataan saya. Itu yang saya makan buahnya. Nah, kalau saudara lihat di Amsal 29 ayat 1, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Saudara dan saya hari ini yuk berusaha untuk tidak cekcok. Sudah, kalau memang suamimu, istrimu ngotot, sudah salah ngotot, saudara tidak perlu bersih tegang. Berikutnya Amsal 17 lompat ayat 9 dan 14. Amsal 17 ayat 9 dan 14. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tangkap ya. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Gara-gara mulut membesar-besarkan masalah, suka menghakimi. Ingat terus tuh gara-gara kamu. Dulu ya, kamu ya, waktu masih enak, kurang ajar
ngejar kamu sama aku sama anak-anak. Sekarang kamu bangkrut. Kamu ingat aku sama anak-anak. Keterlaluan. Nah ini kita nggak boleh loh saudara. Jujur. Ini yang membuat kita tiap hari cekcok karena istri itu nggak bisa mengampuni. Selalu lihat kesalahan. Sehingga gimana orang ini mau bangkit untuk bertobat kalau selalu istri atau suami mengingatkan kesalahannya terus. Tiap kali mau berubah diingatkan lagi kesalahan masa lalu. Makanya firman ini tidak pernah salah. Siapa yang menutupi pelanggaran mengejar kasih. Ya, saudara dan saya harus mengejar kasih kalau kita ini mau cocok dalam rumah tangga. Sehingga kita nggak bangun rumah duka. Tetapi siapa membangkit, jangan suka membesar-besarkan perkara. Berikutnya ayat yang ke-14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi apa saudara? Undurlah sebelum perbantahan mulai. Kalau pasangan kita sudah mulai meninggi, saudara jangan ikut balas meninggi. Sudah tahu yang satu jawab, saudara ikut, akibatnya apa? Ya lagi. Akibatnya yang tadi hanya masalah sepele, hanya gara-gara intonasinya mulai meninggi. Saudara lebih baik kalau pasangan saudara mulai emosi, kita undur. Sebelum perbantahan itu mulai 3 hal. Hari ini yuk kita lihat cocok bukan cekcok supaya kita mulai praktek. Sudah, mulut itu menutupi pelanggaran. Saudara mulai menutupi kelemahan pasangan. Kita tahu pasangan kita berbohong. Saya tahu kalau pasangan saya berbohong. Saya tahu jelas, tapi saya nggak perlu menghakimi lagi. Yang saya tahu ketika dia pulang ya, dulu kalau saya diajari firman, ketika saya tahu bagaimana suami saya punya bukti ini dan ini, saya nggak perlu lagi hari itu saya mulai menghakimi dia. Saya cuma berkata gini, Tuhan, aku nggak perlu menghakimi dosanya. Seperti Bu Sofi tadi cerita, itu bagiannya Tuhan. Kalau dia berbohong, dia tidak bertanggung jawab sama kita, tapi tanggung jawab sama Tuhan. Makanya hari ini punyalah sikap menutupi pelanggaran. Yang kedua, saudara tidak perlu membangkit-bangkit perkara. Mulut tidak perlu membesar-besarkan masalah. Yang ketiga, saudara tidak memulai pertengkaran dengan menghindari perbantahan. Jadi sekali lagi, kita ini menutupi kelemahan pasangan. Yang kedua, tidak usah membesar-besarkan masalah. Yang ketiga, menghindari perbantahan. Sekali lagi, pasangan yuk, kalau yang satu mulai meninggi intonasinya, saudara sebagai penetral, sudah, ini sudah tidak boleh diterus-teruskan. Mundur saudara. Walaupun kalau mundur saudara sakitnya dimaki apapun, saudara tahu bukti-bukti bahwa saudara dibohongi, sudah, tidak usah lagi. Saudara tidak perlu tanya, kamu bohong ya, kamu tadi jam berapa, kemana aja, sama siapa saja. Saudara tidak perlu jadi detektif, saudara tidak perlu jadi orang yang suka menginterogasi pasangan kita seperti kita ini detektif, seperti polisi. Nggak usah saudara, biarkan, izinkan yang jadi polisi, yang menghakimi suami kita itu adalah tetap Tuhan. Jadi sekali lagi yuk, pasangan yang lagi denger ini, mulai sekarang hidup sama suami istri, mulai yang lagi suami istri nonton Zoom ini gandengan kok mah ya, mama lah mamanya saudara ya. Kalau dulu cinta-cinta berarti panggil yang jangan mau dipanggil mama papa ya, nanti itu mama saudara papa saudara. Hubungan ini yang namanya rumah tangga antara suami dan istri, bukan antara papa dan mama ya, salah saudara ya. Jadi mulai sekarang bicara yang, mulai sekarang kita buat perjanjian, nggak boleh cekcok ya. Kalau aku salah, tolong ya, jangan sampai kamu hari ini meluap-luap. Jangan lagi membesar-besarkan perkara. Kamu jangan suka lagi sering membantah omonganku. Walaupun omonganku ini memang kadang-kadang namanya orang konslet, mungkin pembicaraanku itu nyakiti hatimu. Kamu ndak usah bantah-bantah lagi sudah. Mulai sekarang berjanji, suami istri kalau mau diberkati Tuhan luar biasa. Kalau saudara kepingin lihat hasil yang luar biasa, kita percaya kalau kita bangun rumah tangga ini dengan benar, saudara akan lihat Tuhan itu
sangat mencintai yang namanya komunitas keluarga, saudara. Keluarga itu jadi satu yang Tuhan perhatikan. Makanya mujizat pertama kali di Kana itu di dalam satu perkawinan, pernikahan. Jadi sekali lagi kita suami istri, yuk kalau suami sudah tidak mau diperbaiki, sudah saudara yang mulai bisu sudah. Tidak usah jadi mulut ini suka bantah-bantah, suka menghakimi, suka cerewet. Mulai sekarang bertobat. Supaya apa? Supaya kita ini di mata Tuhan, kita ini dapat poin, saudara. Kita ini dapat nilai. Makanya tadi ada seorang ibu yang bilang gini. Ada seorang ibu yang konseling bilang gini, saya juga ketawa sih. Dia bilang gini, Bu, coba saya tanya. Bu, suami saya ini ya Bu, hebat. Ya, donatur gereja, iya. Ya Bu, khotbah, baca firman, renungan pagi, sore, iya jalan Bu. Tapi selingkuh ya jalan Bu, coba Bu. Tapi ya enggak terjadi apa-apa, aman-aman aja loh Bu. Ya sehat-sehat saya lihat, ya kelihatannya happy-happy. Ini coba gimana Bu? Kira-kira gimana ya Bu? Apa benar Tuhan itu bisa yang ditutup dengan yang namanya, ya ditutup dengan renungan-renungannya, ya dengan mesbahnya. Bahkan Bu, ya mungkin suami saya kalau berdoa itu bahasa rohnya juga menggebu loh Bu. Sampai kalau bahasa roh itu bisa kedengaran di luar kamar. Gimana saya tanya bahasa rohnya? Sandal baru, sandal baru. Itu keras Bu Eli. Sampai itu kayak urapan. Saya itu cuman bingung ya Bu. Itu bahasa dari mana? Lah tiap hari Bu pulangnya jam 12 malam, jam 1 malam, coba Bu Eli. Kira-kira, saya cuma bilang ini Bu, sudah Bu, Ibu ndak usah bingung dengan perbuatan dia. Yang pasti Ibu ndak usah menghakimi. Boleh ndak Bu? Saya tiap kali saya pulang mau saya tunjukin kamu munafik, kamu ini ndak jadi pelaku firman. Bu, ndak usah penghakiman itu, nanti rumah tangga Ibu akan cekcok terus. Sudah Bu, rumah tangga Ibu dibuat cocok aja, dosanya kasih sama suami. Walaupun kelihatannya munafik, tapi Ibu ndak usah turut ambil bagian dosanya. Ibu ndak usah turut berdosa, tapi sudah ambil dosanya, ampuni aja, ampuni semua dosanya, mau dosa bohong, mau dosa zina, mau dosa selingkuh, Ibu ampuni, supaya Ibu bangun rumah tangga ini dengan benar. Tangkap ya. Nah, yang kedua, yuk rukun bukan berantem ya. Kita tahu di Mazmur 133, ketika kita bisa diam rukun bersama, di situ Tuhan memerintahkan berkat. Makanya jangan suka berantem, itu ngurangi berkat kehidupan. Semakin saudara suka berantem, berkat anak cucu itu semakin tertutup. Jadi lebih baik rumah tangga itu dibangun dengan rukun. Bahkan kalau saudara baca di Pengkhotbah 9 ayat 9 itu bunyinya gini. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Tangkep ya. Kalau saudara lihat firman ini luar biasa loh. Firman ini ngajari yuk suami istri nikmati hidup. Selama kita hidup di dunia yang sia-sia ini, saudara yang pasti nikmati hidup dengan istri yang kau kasihi. Kita hari ini yuk, siapapun pasangan kita, mau pasangan bukan ideal, Tuhan tetap meminta kita nikmati. Gimana caranya nikmati? Sudah, ndak usah berantem. Semakin saudara berantem, saudara ndak akan bisa nikmati perkawinan saudara. Itu batasannya kapan Bu? Seumur hidup. Amit-amit Bu Eli. Lah kalau menikah Bu Eli dengan yang modelnya kayak gini disuruh seumur hidup, mati duluan. Ya mati duluan karena Ibu ndak bisa ngampuni. Makanya kalau Ibu bisa mengampuni, maka pernikahan ini walaupun buruknya pasangan hidupmu seperti apapun, Ibu akan tetap hidup rukun. Kenapa? Karena kita dalam hati kita semua sudah beres. Dan saudara percaya, orang yang menikmati kehidupan selamanya, ini saya rangkum saudara. Yang pertama, hidup rukun berkat turun. Nah ya, ingat ya, dihafal. Hidup rukun berkat turun. Hidup membalas berkat
bablas, amblas, tergilas ya. Yang ndak ngerti bahasa bablas angin nih ya. Itu bahasa orang Jawa biasanya, yang Jawa Timur ngerti ya. Amblas, nah ya, amblas lebih lagi nggak ngerti, tapi tergilas pasti ngerti ya. Saudara percaya kalau saudara hidup nggak bisa rukun, membalas, saling menyakiti, mungkin saudara saling hidup hari ini nggak bisa rukun tiap hari, maka berkat itu akan tergilas. Tangkap ya. Yang ketiga, hidup tulus, berkatnya mulus. Orang tulus itu pasti menerima pasangan itu apa adanya, bukan ada apanya. Walaupun pasanganmu hari ini tidak punya uang, pasanganmu masih tetap judi, masih selingkuh jalan. Kalau kita punya hati yang tulus, maka berkat itu pasti mulus, saudara. Makanya hari ini yuk, siapa yang kepingin berkatnya turun, berkatnya mulus ya, berkatnya ndak tergilas, mau ndak mau kita harus hidup rukun, bukan berantem. Karena Tuhan itu mau siapapun kita. Saudara percaya, kawin mengawinkan itu cuman ada di dunia. Nanti di dalam kekekalan itu sudah ndak ada kawin mengawinkan, saudara. Yang ada itu nanti kita semua jadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi sekali lagi ingat ya, ndak ada orang yang mau berantem. Saudara kalau ngerti firman ini, khususnya istri-istri, suami-suami yang lagi bergumul dengan pasangan, saudara mulai bangun hidup rukun. Ya, jangan membalas, hidup tulus. Supaya berkatmu mulus, berkatmu turun, berkatmu tidak tergilas. Makanya berkat kehidupan selama-lamanya buat rumah tangga yang bisa rukun bersama. Jadi sekali lagi jangan kelihatan satu rumah. Saya pernah diceritai seorang ibu, Bu, saya itu lucu loh Bu, kalau saya kelihatannya supaya di depan anak-anak kita ini sah-sah saja jadi pasangan suami istri yang kelihatannya rukun. Kita tetap satu kamar, tapi ibu tahu apa yang terjadi kalau di dalam kamar? Apa Bu? Saya bilang, kita satu tempat tidur, tapi suami saya sudah kasih garis. Ya, bantal, guling, taruh tengah-tengah. Jadi kalau saya mau ngomong intip-intipan Bu Eli, bantalnya saya pinggirin titik, baru saya ngomong lah gimana? Katanya Bu Eli saya suruh melangkah. Lah tapi dikasih batasan itu tinggi loh Bu Eli. Bantal, guling, selimut semua. Belum lagi bantal guling plus mukanya ditutup selimut. Mungkin takut kelihat wajah saya kayak kuntilanak mungkin ya. Saya sampai ketawa, ya ampun. Loh gimana Bu kalau ya saya maksakan diri untuk ngomong ya. Saya angkat-angkat dikit bantalnya Bu. Sambil ngomong angkat-angkatan. Kelihatannya supaya apa? Di depan anak-anak kita tetap suami istri. Tapi senyatanya saya cuma bilang sama istrinya, Bu, yuk ibu harus tetap semangat. Ibu jangan pernah mau menyerah. Tetap jaga kerukunan. Walaupun itu kelihatannya ya aneh juga ya. Tapi percayalah suatu kali jeripaya ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini membangun rumah tangga. Itu ndak pernah sia-sia. Jangan sampai karena pasangan kita ndak ideal, saudara terpancing membangun rumah duka. Nanti hasilnya duka beneran. Tapi kalau rumah tangga, percayalah, anggur itu akan kita nikmati nanti ke depannya. Terbaik, termanis, termahal. Walaupun hari ini rasanya seperti air, malah ditaruh di tempat pembasuhan kaki lagi. Kelihatannya hina ya, tapi siapa yang nyangka kalau di tangan Tuhan, saudara berjalan dengan Tuhan, rumah tanggamu yang kelihatannya hina, ya kelihatannya airnya sudah benar-benar ndak bisa dirasakan lagi, tawar Bu Eli, rasanya ndak mungkin. Tapi percayalah, kalau kita bangun bertahan dengan Tuhan, rumah tanggamu nanti dipulihkan, maka nanti dari sesuatu yang kelihatannya tawar, ndak ada rasanya, akan kita nikmati di depan. Anggur itu nanti berubah jadi apa di kana? Yang terbaik, termanis, dan termahal. Itu sebabnya yang terakhir. Yuk kita lihat. Jadi semangat ya semua. Hari ini istri-istri mulai kuatin bisu tuli butanya. Sudah, ndak usah lihat. Suami-suami juga mulai diperkuat. Supaya berkat Tuhan itu jangan sampai dicuri. Hanya gara-gara saudara hari ini ndak mau membangun rumah tangga yang ideal, yang baik. Ya, karena pasangan kita ndak ideal, kita tetap
membangun rumah tangga, jangan rumah duka, jangan membalas cekcok, jangan berantem saudara ya. Itu sebabnya hari ini yang terakhir. Nah, yuk yang ketiga yaitu saling mengasihi bukan menyakiti. Saling mengasihi bukan menyakiti. Yuk kita baca 1 Korintus 13 ayat 1 dan 5. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kita hari ini kalau membangun sesuatu itu tidak dengan saling mengasihi, maka rumah tangga yang saudara bangun suatu kali pasti ambruk. Tangkep ya. Makanya jangan sampai walaupun pasangan kita jengkelin hatinya, kita semua harus membangun rumah tangga ini tetap dengan hati yang saling mengasihi. Kenapa? Berikutnya yuk kita lihat ayat 5. Apa sih membangun saling mengasihi? Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu melakukan yang tidak sopan. Ya, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi sekali lagi kalau kita mau membangun rumah tangga, jangan sampai kita hari ini yang pertama kita saling menyakiti. Enggak, yang pertama yuk bagaimana melakukan yang tidak sopan. Orang emosi itu tidak sopan, saudara. Makanya kalau kita membangun rumah tangga dengan saling mengasihi, itu tidak akan membangunnya dengan emosi. Tidak akan membangunnya dengan egois. Saudara tidak akan suka jadi orang yang pemarah dan menyimpan kesalahan pasangan kita. Sehingga kita kepahitan dan dendam. Sekali lagi, ini perlu dibangun. Jangan sampai ketika pasangan kita menyakiti kita ini emosi terus isinya. Kita egois, kita berkata gini, aku nggak mau ngampuni. Siapa kamu? Kamu keterlaluan. Nah ini kita di mata Tuhan, kita akibatnya apa? Kita gagal. Kita melakukan sesuatu dengan emosi, egois, pemarah, kita suka menyimpan kesalahan orang lain. Sementara ini perintahnya Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau pasangan kita ini jatuh dalam dosa, apa bedanya kalau kita emosi, kita egois, kita marah, kita nyimpen kesalahan pasangan kita, maka di mata Tuhan, suamimu sudah jatuh dalam dosa zina, kita juga ikut dosa. Dosa apa? Dosa emosi, dosa egois, dosa marah, dosa kepahitan, dendam, suka nyimpen kesalahan orang lain tanpa kita sadari. Kelihatannya satu jari nunjuk suamimu, dosa zina, brengsek, tapi 4 jari itu menuju ke arah saudara. 4 jarinya lebih parah. Tuhan bilang gini, waktu saya melakukan kesalahan, Tuhan bilang gini, kamu kira kamu hidupmu benar dengan 1 jari. Memang 1 jari suamimu, yaitu apa? Berzina, selingkuh. Tapi 4 jari itu menunjuk ke kamu. Kamu emosi, kamu egois, kamu pemarah, kamu penyimpan kesalahan suamimu sehingga hidup rumah tanggamu nggak bisa saling mengasihi. Jujur, seringkali jari kita tanpa kita sadari, jari satu menunjuk kesalahan pasangan kita, 4 jari. Kalau kita nggak bisa hari ini saling mengasihi, 4 jari itu arahnya ke arah saudara loh. Hari ini nggak main-main pembelajaran hari ini. Saya sendiri waktu diberi tema ini, saudara, saya belum dapat ayatnya loh. Waktu Aileen bilang gini, rumah duka, rumah tangga. Waduh, ini ayatnya gimana ya? Benar-benar saya belum dapat sama sekali firman Tuhan. Saya tadi dapatnya, tahu tadi pagi, coretan saya. Pagi tadi naik pesawat ke Jakarta, belum jadi sama sekali. Makanya saya store bahannya, tanya, Fran, Vivi, masih jam berapa tadi? Hampir jam 4. Di pesawat bikin, saudara. Saya itu bersyukur ya, ternyata pesawat itu tempat sumber hikmat saya. Ya, saudara tahu, walaupun sebelah saya kadang-kadang jujur ya, kalau naik pesawat kan kita tidak bisa pilih yang namanya orang seperti apa ya. Ada orang yang mungkin lari, terlambat pesawatnya, duduk di samping saya sampai, jujur kadang-kadang, aduh Tuhan,
bau keringatnya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Walaupun ada sedikit-sedikit bau-bau gitu ya, tapi hikmatnya Tuhan malah urapannya kencang, saudara. Sementara ya, luar biasa. Tadi pagi saya siapin, Roh Kudus itu pimpin kita itu luar biasa loh. Makanya hari ini yuk ibu-ibu, bapak-bapak, yuk jangan sampai kita sering nunjuk orang. Nanti bahaya ya. Ibu-ibu mulai sekarang, bapak-bapak juga 3 hal. Kita semua hari ini yuk bangun cocok bukan cekcok ya. Apalagi yang kedua, rukun bukan berantem. Saling mengasihi bukan saling menyakiti. Saudara dan saya tidak pernah berkata rugi dengan apa yang kita tabur. Membangunlah rumah tangga. Banyak orang benar buat Tuhan susah. Ternyata Tuhan itu ingatkan gini, hari-hari ini orang benar bukan membangun rumah tangga, tapi yang dibangun rumah duka. Makanya tidak ada berkat kehidupan yang diberikan, yang kita terima. Semuanya tergilas, semuanya tidak turun, semuanya tidak mulus. Kenapa? Karena kesalahan kita. Malam ini yuk kita belajar sesuatu. Ini juga pembelajaran buat kita-kita yang punya anak mau menikah dengan pasangan. Ini berikan, saudara. Saudara kalau terima firman, saudara bagikan ya. Supaya apa? Saudara jadi marketingnya kerajaan Allah ya. Di situ kita percaya anak-anak kita supaya mulai nyiapin mental. Oh, ternyata yang benar ini bangun rumah tangga, bukan rumah duka ya. Saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami percaya bahwa malam ini kami sudah mendengar firman yang begitu menguatkan kami semua. Dan kami juga tahu Tuhan bahwa PD Victory ini selalu ada di dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan selalu memberkati PD Victory, dimanapun PD Victory cabang-cabang berada. Kami percaya Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan. Kami termasuk Tuhan orang-orang yang dikuatkan, hidup kami juga akan menguatkan banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan-Mu buat PD Victory, buat hamba-Mu. Kami percaya semua juga anak-anak-Mu yang bergabung, yang setia mendoakan PD Victory, yang setia untuk menjadi jemaat di PD Victory. Biar Tuhan memberkati mereka, pertumbuhan rohani mereka. Mereka juga komitmen Tuhan untuk bahagia mereka adalah bahagianya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati juga retreat yang akan diadakan nanti 27 sampai 29 Agustus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri ya Tuhan yang turut bekerja sampai acara retreat ini berjalan dengan luar biasa. Berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh anak-anak-Mu semua pergumulan hidup kami. Mulai hari ini kami nggak mau bangun lagi yang namanya rumah duka, tapi kami mulai hari ini mendengar firman, kami komitmen bahwa kami akan membangun rumah tangga kami bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati yang sudah melayani Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Ibu Sofi, juga berkati kami semua kalau mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat membangun rumah tangga, bukan rumah duka ya. Jadi diingat-ingat.